Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah kita bisa belajar lagi ya bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah melewati 2 bab. Bab pertama yaitu teks deskripsi, bab kedua teks cerita fantasi, dan kali ini bab ketiga yaitu teks prosedur. Dalam keseharian kita tentu pernah melaksanakan atau melakukan suatu prosedur. Contohnya, kita membeli televisi baru. Nah, kita pasti dalam membeli televisi baru itu mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Dalam buku petunjuk penggunaan itu tentunya ada urutan-urutan yang harus kita jalani. Yang pertama, misalnya buka bungkusnya, atau yang kedua setting alatnya gitu ya. Yang ketiga misalnya atur channelnya, misalnya kita juga mau memasang parabola bagaimana gitu. Di situ semuanya dijelaskan. Jadi apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur, yang harus dijalankan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur ini isinya berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah dan diharapkan pembaca atau pendengar mengikuti atau menjalankan langkah-langkah tersebut agar menghasilkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang dianjurkan. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah yang berkelanjutan. Nah, itu ciri yang paling menonjol ya, yaitu berisi langkah-langkah, step-step. Yang kedua, bersifat informatif. Bersifat informatif. Jadi isinya adalah informasi untuk melakukan sesuatu atau memandu seseorang untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Jadi dalam teks prosedur itu nanti akan ada langkah-langkah atau kalimat-kalimat yang dijelaskan secara terperinci. Contohnya dalam membuat kue. Dalam membuat kue, pasti di situ nanti dirincikan ukuran tepungnya berapa, gulanya berapa, masaknya berapa lama, seperti itu. Yang keempat, kalimatnya jelas, singkat, dan logis. Jadi kalimat dalam teks prosedur harus jelas, tidak mengandung dua arti. Karena kalau mengandung dua arti, nanti pembaca itu akan bingung dan bisa jadi salah dalam melakukan prosedurnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Tujuan dan jenis teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memandu orang sesuai prosedur yang dibuat untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu. Ibu ulangi, tujuan teks prosedur adalah memandu orang sesuai prosedur yang dibuat untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu. Itu. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, teks prosedur dibagi menjadi 2. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Kalau yang pertama cara melakukan ya, atau cara menggunakan atau memainkan suatu alat, maksudnya gitu. Nah, yang pertama ini kan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya cara memainkan alat musik, angklung misalnya, atau gitar, atau drum. Atau bisa juga cara menggunakan kompor listrik atau cara menggunakan mesin cuci gitu.
Jadi teks prosedur yang pertama adalah memandu cara menggunakan atau memainkan. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Kalau tadi cara menggunakan, yang kedua ini cara membuat. Nah, nanti kalau cara membuat ini, isi teks prosedurnya pasti ada bahannya, alatnya, serta langkah-langkahnya. Gitu. Kalau teks prosedur untuk memandu cara membuat ini biasanya cara membuat pakaian misalnya, atau cara membuat stiker, cara membuat makanan gitu. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks prosedur adalah yang pertama, menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan atau langkah. Jadi bahasa teks prosedur itu menggunakan kata penghubung. Misalnya, selanjutnya masukkan tepung atau masukkan tepung dan gula secara bersamaan. Nah, itu secara bersamaan, selanjutnya, dan itu kata penghubung ya, serta itu juga kata penghubung. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah itu masukkan, kayak gitu. Masukkan tepung, berarti kan kita diperintah untuk memasukkan tepung ya. Masukkan tepung. Atau tunggu sampai mengembang kuahnya ya, misalnya tunggu sampai mengembang. Berarti kita disuruh, diperintah untuk menunggu. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, atau cara yang akurat. Kata keterangan itu misalnya dengan, kata dengan, misalnya aduk dengan sendok. Nah, dengan itu merupakan kata keterangan alat, gitu ya. Terus menyatakan rincian waktu, misalnya panggang dalam microwave selama 20 menit. Nah, selama itu menyatakan keterangan waktu. Seperti itu ya. Nah, itu adalah materi tentang teks prosedur. Selanjutnya kalian bisa baca di buku cetak halaman 44. Halaman 44 ya. Nah, ini kan sudah ada contoh-contohnya. Bisa kalian lihat. Ada membuat nugget sayur, ada membuat sup jagung manis, ada membuat sup buah. Ini enak-enak sekali ya. Ada juga yang menggunakan panci presto, jadi tidak hanya membuat tapi juga menggunakan. Itu termasuk jenis ya, tadi jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Nah, ini ada menggunakan stik kolintang gitu. Nah, untuk hari ini materinya sampai sini dulu. Untuk tugas akan Ibu sampaikan di grup. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.